Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dan rekan-rekan semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul pada pagi hari yang cerah ini, meskipun masih dalam keadaan daring. Sebelum melaksanakan presentasi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Setio Wahyu Wibowo selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Inklusi yang telah memberikan kesempatan dan waktunya kepada kami untuk bisa melaksanakan presentasi ini. Pada kesempatan kali ini, saya Rafinda Pusparadi selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada kali ini, yaitu dari kelompok 3 dengan materi aspek pedagogis, aspek psikologis, dan aspek legal pendidikan inklusi. Kelompok 3 ini terdiri dari 4 orang anggota. Yang pertama ada Nazifa Kolbi Zafira dengan NIM 2001818. Yang kedua ada Putri Dewi Lestari dengan NIM 2007417. Kemudian ada saya sendiri yaitu Rafinda Pusparadi dengan NIM 2000160. Dan ada Syifa Billah Ar-Robani dengan NIM 2003301. Sebelum kita melangkah kepada pemaparan materi, saya akan membacakan susunan kegiatan pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua ada pengenalan anggota kelompok beserta materi yang akan dibahas, yang ketiga ada pemaparan materi oleh penyaji, dan yang keempat atau yang terakhir penutupan kegiatan presentasi. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja masuk ke pembahasan poin pertama, yaitu mengenai aspek pedagogis. Kepada Nazifa, saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi yang pertama, yaitu mengenai aspek pedagogis. Nah, sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa pedagogis itu sendiri memiliki arti, yaitu sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membimbing anak didik, bagaimana cara menghadapi anak didik, apa saja tugas tenaga pendidik, dan apa tujuan mendidik seorang anak. Nah, kemudian, menurut Martinus John Lanchfeld, arti pedagogik adalah sebuah ilmu mendidik yang lebih mengutamakan pemikiran, perenungan tentang pendidikan, suatu pemikiran bagaimana kita membimbing anak dan mendidik anak. Sedangkan menurutnya istilah pedagogi diartikan sebagai pendidikan yang menekankan pada praktik menyangkut kegiatan mendidik, kegiatan membimbing anak. Nah, pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Jadi, melalui pendidikan, semua peserta didik termasuk anak yang berkebutuhan khusus atau ABK dibentuk menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, yaitu individu yang mampu menghargai perbedaan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Nah, tujuan ini mustahil tercapai jika sejak awal anak berkebutuhan khusus ini atau ABK diisolasikan dari teman sebayanya di sekolah-sekolah khusus. Karena mau bagaimanapun, betapapun kecilnya, mereka juga perlu diberi kesempatan untuk belajar dan bergaul bersama teman sebayanya. Nah, landasan pedagogis di sini diartikan bahwa setiap anak, termasuk anak yang berkebutuhan khusus, memiliki persamaan hak dalam hal pendidikan dan dididik oleh pendidik. Tidak ada yang dapat membedakan anak berkebutuhan khusus atau ABK ini dengan yang lainnya. Oleh karena itu, terdapat landasan pedagogis dalam pendidikan inklusi sebagai pedoman selama pembelajaran inklusi agar tidak ada penyimpangan selama proses pembelajaran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nazifa atas pemaparannya. Selanjutnya kita masuk kepada pemaparan poin selanjutnya,
mengenai aspek psikologis dari pendidikan inklusi. Kepada Putri Dewi, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, selanjutnya aspek psikologis pendidikan inklusi. Dampak psikologis yang dirasakan anak berkebutuhan khusus ketika menempuh pendidikan di sekolah umum, yaitu mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama. Maka diantaranya yang pertama, memberikan kesempatan bagi perkembangan kepercayaan diri anak atau self-esteem berkebutuhan khusus untuk sehingga terhindarkan anak berkebutuhan khusus ini menjadi rendah diri dan anak yang tumbuh normal menjadi tinggi hati. Self-esteem ini merupakan bagian dari self-concept atau konsep diri, yaitu perasaan seseorang tentang ketidaksesuaian antara dirinya dan ingin menjadi apa nantinya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa self-esteem adalah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri, baik itu kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Anak yang memiliki self-esteem yang tinggi umumnya merasa dirinya berharga, sehingga mereka dapat menghargai dirinya sendiri, tetapi tetap bisa menerima kekurangan yang ada pada dirinya. Sebaliknya, anak yang memiliki self-esteem yang rendah merasa dirinya kurang berharga, dan kekurangan yang ia punya mempengaruhi bagaimana ia memandang dirinya sendiri. Yang kedua, akan mengurangi rasa takut dan dapat membangun persahabatan, menghargai orang lain, dan saling pengertian. Penelitian Bond and Castagnera menjelaskan bahwa teman sebaya dapat membantu siswa berkebutuhan khusus dalam komunikasi dan penyesuaian diri di sekolah. Ketika siswa atau anak berkebutuhan khusus ini mengalami kesulitan dalam belajar, maka siswa reguler lain akan bersedia membantunya. Siswa reguler membantu siswa berkebutuhan khusus ini untuk menyesuaikan diri di sekolah dan berinteraksi dengan semua komponen-komponen yang ada di sekolah. Salah satu contoh adalah ketika siswa berkebutuhan khusus ketinggalan penjelasan dari guru di kelas, maka siswa reguler membantu menjelaskan dengan bahasa sehari-hari yang mudah dimengerti oleh siswa berkebutuhan khusus. Siswa reguler juga membantu siswa berkebutuhan khusus ini belajar sebagai teman kepada teman, memberikan rasa nyaman sehingga siswa berkebutuhan khusus ini lebih cepat mengerti tentang pembelajaran di kelas ketika dijelaskan oleh teman sebayanya. Yang ketiga, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, dalam hak asasi manusia juga salah satu haknya adalah hak mendapat pendidikan, tidak terkecuali siapapun, baik anak yang tumbuh normal maupun anak yang berkebutuhan khusus. Yang keempat, memberikan kemudahan untuk melakukan penyesuaian sosial. Anak dengan kebutuhan khusus juga baik ditempatkan di sekolah umum bagi kemampuan sosialnya. Interaksi sosial memberikan kesempatan anak berkebutuhan khusus ini bagaimana berinteraksi dengan orang yang berbeda dengan diri mereka. Banyak penelitian juga membahas manfaat yang diperoleh anak berkebutuhan khusus ini dari sekolah reguler, yaitu Loyacono dan Valenti menyatakan bahwa anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah reguler memiliki kompetensi sosial yang lebih baik. Dan yang terakhir, siswa dapat saling belajar tentang pengetahuan dan keterampilan. Pada dasarnya, anak berkebutuhan khusus sama seperti anak normal lainnya yang membutuhkan perhatian dan pendidikan yang layak. Hanya saja ada beberapa kelebihan-kelebihan yang membedakan mereka. Anak berkebutuhan khusus tidak selalu anak yang lamban dalam belajar, akan tetapi juga anak yang kecepatan menyerap ilmunya yang diberikan guru lebih cepat diserap daripada anak normal lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri atas pemaparannya tentang aspek psikologis dari pendidikan inklusi. Selanjutnya, kita masuk kepada aspek terakhir yang dibahas oleh kelompok kami, yaitu tentang aspek legal pendidikan inklusi. Kalau pada Syifa Bila, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi terakhir. Nah, aspek legal pendidikan inklusi itu ada diatur di instrumen internasional dan nasional ya teman-teman. Nah, salah satunya itu pada tahun 1948 terdapat di Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Selanjutnya 1989 yang ada di Konvensi PBB tentang Hak Anak. Dan 1990 Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua.
Sedangkan instrumen nasional itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 32 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat 2 yang berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dan yang kedua ada dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005. Selanjutnya ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tentang sistem pendidikan pada pasal 5 ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap warga negara wajib mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dan anak yang menyandang cacat fisik atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Selanjutnya ada dalam Surat Edaran Dirjen Dikdasmen nomor 380 garing C titik C6-MN-2003 tanggal 20 Januari 2003 perihal pendidikan inklusif. Dan selanjutnya juga ada dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Mungkin sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Syifa atas pemaparannya terkait aspek legal dari pendidikan Baik, terima kasih kepada Syifa atas pemaparannya terkait aspek legal dari pendidikan inklusi. Baik, teman-teman, penyampaian atau presentasi dari kelompok kami tentang aspek pedagogis, aspek psikologis, dan aspek legal dari pendidikan inklusi sudah selesai dipaparkan oleh kami dari kelompok 3. Mungkin selanjutnya kita lanjut kepada penyampaian kesimpulan sebelum kita menutup kegiatan presentasi dari kelompok 3 pada hari ini, pada kesempatan kali ini. Izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari presentasi atau pemaparan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman-teman saya yang lain. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dari adanya materi ini adalah dilihat yang pertama dari aspek pedagogis, bahwa setiap anak ini berhak mendapatkan pendidikan yang sama. Melalui pendidikan, setiap anak termasuk ABK atau anak berkebutuhan khusus dibentuk menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, yaitu sebagai individu yang mampu menghargai perbedaan dan hingga pada akhirnya diharapkan mereka semua bisa berpartisipasi aktif dalam lingkungan masyarakat. Dengan dilihat dari aspek psikologis bagi ABK atau anak berkebutuhan khusus yaitu mendapat perlakuan dan kesempatan pendidikan yang sama di masyarakat seperti halnya anak umum yang lainnya, dan juga mereka bisa mendapatkan ruang interaksi sosial dengan anak umum yang sehingga pada akhirnya lagi-lagi diharapkan bisa terciptanya kepercayaan diri yang tinggi pada anak berkebutuhan khusus. Dan apabila dilihat dari aspek legal, banyak peraturan yang mengatur mengenai pendidikan inklusif, baik internasional maupun nasional. Mengapa demikian? Karena peraturan-peraturan yang diciptakan itu pasti diciptakan untuk mendukung berjalannya proses pembelajaran, baik dalam sekolah reguler beserta anak-anak yang bisa dibilang normal, dan juga bersama dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan terkait materi dari kelompok kami, kelompok 3 tentang aspek pedagogis, aspek psikologis, dan aspek legal dari pendidikan inklusi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wahyu dan teman-teman semua yang telah mengikuti serta menyimak tayangan video ini dari awal kegiatan sampai dengan penutupan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari saya pribadi, selaku moderator dan rekan-rekan kelompok 3 selama presentasi ini berlangsung. Setelah teman-teman menyaksikan tayangan video ini, apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua, boleh langsung saja dibuat list atau dihimpun langsung di grup pendidikan inklusi kelas 3A.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan beserta teman-teman dari kelompok 3. Sekali lagi, saya Ravinda Pusparadi, memohon maaf apabila ada kesalahan. Saya selaku moderator beserta kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga.